Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek akhir, yaitu penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kopi Terhadap Durasi Waktu Belajar Mahasiswa. Saya Vanessa Zahira Priyanka akan menjelaskan pendahuluan dan desain penelitiannya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang penelitian ini yaitu kopi merupakan minuman yang sangat umum dikonsumsi oleh mahasiswa, terutama pada sewaktu belajar. Banyak mahasiswa percaya bahwa dengan mengonsumsi kopi, mereka bisa lebih fokus, semangat, dan mampu belajar lebih lama. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan secara jelas apakah konsumsi kopi benar-benar memberikan pengaruh terhadap durasi waktu belajar, atau hanya efek sugesti semata. Oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui apakah konsumsi kopi memang memiliki hubungan dengan namanya waktu belajar mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa di program studi Sistem Informasi Angkatan 2024. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 masalah untuk penelitian ini. Yang pertama yaitu, apakah terdapat hubungan antara jumlah konsumsi kopi dengan durasi waktu belajar dari mahasiswa? Lalu yang kedua yaitu, apakah terdapat perbedaan durasi belajar antara mahasiswa yang mengonsumsi kopi dan yang tidak mengonsumsi kopi? Lalu yang terakhir yaitu, apakah waktu mengonsumsi kopi berpengaruh terhadap durasi waktu belajar mahasiswa? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan dari rumusan masalah tadi, maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menjelaskan adanya hubungan antara jumlah konsumsi kopi dengan durasi waktu belajar mahasiswa. Lalu yang kedua yaitu mengetahui apakah terdapat perbedaan durasi belajar antara mahasiswa yang mengonsumsi kopi dan yang tidak mengonsumsi kopi. Lalu yang terakhir yaitu menganalisis pengaruh waktu mengonsumsi kopi terhadap lamanya waktu belajar dari mahasiswa. Lalu selanjutnya ada desain penelitian. Yang pertama yaitu jenis data. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner online. Lalu yang kedua, skala data. Data yang digunakan berskala rasio, karena variabel yang diukur seperti durasi belajar, di sini ada kesalahan, harusnya menit per hari, dan jumlah konsumsi kopi yang dihitung per gelas merupakan data numerik yang dapat dihitung secara kuantitatif dan variabel yang digunakan. Yang pertama yaitu durasi belajar mahasiswa dan jumlah konsumsi kopi. Lalu yang keempat yaitu ada responden penelitian. Responden penelitian yang kami gunakan yaitu dari mahasiswa aktif program studi Sistem Informasi Angkatan 2024. Untuk jumlah sampelnya sendiri yaitu sebanyak 31 sampel yang terdiri dari 17 mahasiswa pengonsumsi kopi dan 14 mahasiswa mengonsumsi non-kopi. Dan 14 mahasiswa non-pengonsumsi kopi. Untuk link kuesionernya mungkin bisa dilihat di PowerPoint-nya. Ini akan menjelaskan bagian analisis data deskriptif. Pada tab ini akan dilakukan analisis data inferensial untuk menguji hubungan dan perbedaan antar variabel penelitian. Uji statistik yang akan digunakan disesuaikan dengan hasil uji normalitas. Kita masuk ke yang pertama yaitu analisis korelasi dengan menggunakan N sebanyak 17 mahasiswa pengonsumsi kopi dengan variabel durasi belajar dan total gelas kopi yang dikonsumsi. Setelah kita menguji normalitas menggunakan SPSS, telah dihasilkan durasi belajar mahasiswa pengonsumsi kopi ada 0,272, di mana itu lebih besar dibandingkan taraf yang sebesar 0,05. Maka durasi belajar berdistribusi normal, tetapi untuk gelas kopi yang dikonsumsi ada di angka 0,001, di mana ia lebih kecil dibandingkan taraf yang sebesar 0,05. Maka gelas kopi yang dikonsumsi tidak berdistribusi normal. Dan kesimpulan yang diambil dari uji normalitas ini
adalah tidak berdistribusi normal, karena salah satunya tidak berdistribusi normal, walaupun bagian durasi belajar mahasiswa itu berdistribusi normal. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu uji dua populasi independen. N yang digunakan adalah 17 mahasiswa pengonsumsi kopi dan 14 mahasiswa yang tidak mengonsumsi kopi. Variabel yang digunakan yaitu durasi belajar mahasiswa yang mengonsumsi kopi dan mahasiswa yang tidak mengonsumsi kopi. Setelah kita menguji SPSS, telah dihasilkan durasi belajar mahasiswa yang mengonsumsi kopi ada di angka 0,195, yaitu lebih besar dibandingkan taraf 0,05, dan durasi mahasiswa yang tidak mengonsumsi kopi ada di angka 0,07, di mana ia lebih kecil dibandingkan taraf yaitu 0,05. Maka kesimpulannya sama seperti uji normalitas analisis korelasi tadi, karena salah satu variabel tidak berdistribusi normal, maka uji normalitas SPSS ini tidak berdistribusi normal. Yang seterusnya ada analisis interferensial. Analisis data inferensial dilakukan untuk menguji hubungan dan perbedaan antara konsumsi kopi dan durasi waktu belajar mahasiswa pada populasi. Berdasarkan sampel yang ada, dua jenis uji statistik non parametrik digunakan untuk mengingat adanya variabel yang tidak berdistribusi normal, yaitu uji korelasi Spearman dan uji Mann-Whitney. Yang pertama ada uji korelasi Spearman. Untuk menguji hubungan antara jumlah gelas kopi yang dikonsumsi dan durasi waktu belajar mahasiswa, kami menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,24 dengan N sebagai sampel yaitu 17 dan tingkat signifikansi 0,05. Nilai kritis tabel Spearman adalah 0,485 karena RS 0,24 lebih kecil dari nilai kritis. Maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak terdapat hubungan antara korelasi signifikan antara konsumsi kopi dan durasi waktu belajar mahasiswa. Yang kedua ada uji dua populasi independen Mann-Whitney. Untuk membandingkan durasi waktu belajar antara kelompok mahasiswa pengonsumsi kopi dan non pengonsumsi kopi, kami juga menggunakan uji Mann-Whitney. Uji ini dipilih karena data durasi belajar pada kelompok non pengonsumsi kopi tidak berdistribusi normal. Hasil menunjukkan nilai Z hitung sebesar 0,86 dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai kritis Z adalah 1,96 karena nilai mutlak Z hitung 0,86 lebih kecil dari nilai kritis 1,96. Maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan dalam durasi waktu belajar antara kedua kelompok mahasiswa tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa konsumsi kopi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap durasi waktu belajar mahasiswa. Tidak ditemukan hubungan yang berarti antara jumlah gelas kopi yang dikonsumsi dengan lama waktunya belajar, dan tidak ada perbedaan signifikan antara durasi belajar mahasiswa yang mengonsumsi kopi dan yang tidak. Dengan demikian, efek kopi terhadap durasi belajar kemungkinan bersifat subjektif atau sugestif, bukan secara statistik terbukti mempengaruhi.